kita sesekali membersihkan longkang ini, terpikir di mana pikiran kita. Kalau membersih longkang pun kita rasa mendongkol, sedangkan lumut-lumut yang ada di longkang ini masih belum dibersihkan melalui peralatan-peralatan yang seperti cangkul dan sebagainya. Coba bayangkan tentuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana juga untuk kita membersihkan hati kita sebagai percambahan kita. Yang mana membersihkan hati ini ramai orang tidak peduli. Ramai orang menganggap membersihkan hati ini seolah-olah tidak perlu. Sebab itu jalan-jalan orang membersihkan hati ini bukan sahaja dianggap remeh, malahan orang yang menjalani membersihkan hati ini juga kadang-kadang dikecam, sehingga ada yang melabelkan orang ini gila, sesat, buang masa, tinggal dunia dan sebagainya. Sedangkan tugas membersihkan hati itu adalah satu perkara yang wajib. Sebab kata ulama, amalan kita ini akan diterima ada kaitannya dengan hati, disebabkan hati. Dan begitu juga amalan kita tertolak ini juga disebabkan hati. Contohnya tuan-tuan, untuk mudah kita paham. Seandainya seorang itu beramal ibadah, tetapi dalam hatinya itu ada rasa riya, ada rasa ujub, sudah tentu amalan itu walaupun nampak baik, nampak ibadah di sisi Allah, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab ada kecacatan, ada keburukan di situ yang manusia itu tidak ambil kira, tidak ambil peduli. Cukuplah sekadar sembahyang saja, puasa pun, sebab ini kepeduli. Tetapi orang tidak menjaga bagaimana amal tadi itu boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat dalam hati Allah, dia ada berhubung kait dengan bab hati. Maka sebab itulah, bila kita mencelongkang ini, kita terpikir bagaimana susahnya untuk membersihkan hati yang penuh dengan bermacam-macam kekotoran. Sedangkan kekotoran itulah seperti contoh tertentu riya, ujub, takbur, itulah yang akan merusakkan amal kita. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tugas membersihkan hati ini kita jangan anggap remeh, tapi kita ini anggapnya satu pekerjaan yang sangat besar. Sebab itu saya teringat dalam satu peperangan, yang mana peperangan itu adalah menentukan jatuh bangunnya Islam. Tetapi kata Rasulullah, kembali kata Rasulullah, kita baru balik dari satu peperangan yang sangat kecil. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah peperangan yang lebih besar, lebih hebat dari ini? Sedangkan sudah ramai sahabat-sahabat kita yang terkubur syahid di jalan Allah. Tapi kata Rasulullah, kita baru balik dari satu peperangan yang kecil dan menuju satu peperangan yang amat besar. Maka sahabat tanya, apakah peperangan itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, jihadun nafs, ataupun jihad melawan hawa nafsu yang ada kaitannya dengan pembersihan hati tadi. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita mengambil iktibar daripada kisah atau daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Moga-moga kita segala amal ibadah yang kita buat selama ini Allah diterima oleh Allah SWT dengan adanya pembersihan hati yang kita buat. Sebab itu pembersihan hati untuk mengeluarkan sifat mazmum daripada hati kita, sifat yang jahat, sifat yang keji itu, kita masukkan sifat mahmud itu adalah satu perkara yang wajib, yang mesti seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman pada Allah Ta'ala kenalah membersihkannya, membuang daripada hati kita, supaya ibadah kita itu tadi betul-betul diterima dan diakui dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada dunia sampai akhirat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, begitulah sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat untuk diri saya yang bicara ini dan sahabat-sahabat yang mendengar. Wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.